Puji di sini ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kamu ngasih apa di Hari Ibu? Ada. Mentahnya aja. Mentahnya aja. Iya. Biar suka-suka. Punya ritual nggak? Punya ritual nggak kalau Hari Ibu? Enggak sih, kalau biasanya tuh beda-beda. Dulu kan belum berpenghasilan ya. Paling ngasih coklat sama bunga. Bunganya tuh yang masih murah itu. Oh iya ya, plastik itu ya. Sepertinya Kalau tahun kemarin handphone. Iya. Tahun kemarin handphone. Iya, tahun kemarin. Tahun sekarang scan QR code aja ya. Iya, QR aja ya. Transfer. Ada postingan Oma ini ya. Nih Oma tetap menjadi ibu juga ya. Tak terasa Gala sudah besar. Andai kalian masih ada, pasti akan bangga lihat pertumbuhan anak kalian. Semoga kalian senang di sana lihat kepintaran anak kalian. Al-Fatihah buat kalian berdua, Nak. Semoga kalian kekal di surganya Allah. Meskipun dia nggak ada kan kita di hati itu nggak pernah hilang. Gitu. Jadi Gala itu pengganti banget sama kita. Dia pergi berdua itu pengganti banget sama kita. Rame-rame itu suatu kebanggaan banget sama kita, apalagi Gala itu sekarang udah tambah pintar banget kan. Jadi apa kita ngomong sama dia itu nyambung banget. Nah, jadi kita kan pernah lihat tuh ada ya potongannya dia doa. Iya. Dia udah tuh. Itu memang diajarkan atau itu sekolah? Iya, kita ajarin juga ya Ti. Terus kadang mbaknya juga ngajarin gitu. Dia juga tahu kalau kita ajak ke makam kan doain mami, kata si Puji kan sering ngajak dia ke makam. Ya udah, dia bisa aja amin gitu. Jadi aminnya itu kayaknya benar-benar menghayati juga arti aminnya itu gitu. Di momen Hari Ibu ini pasti kan juga membangkitkan kenangan ya. Kalau lihat Gala pasti Oma juga teringat anak ini dan ibunya yang udah nggak ada gitu. Ya ibunya nggak ada, tapi kan kalau kita kan udah sepenuhnya ke segala itu sekarang. Soalnya kalau anak Oma itu kan nggak ada yang kecil lagi kan, udah gede, si Puji paling kecil. Jadi kita semuanya udah buat ke Gala aja. Puji, Ayah, sama Fran udah buat ke Gala aja semua. Jadi Oma ini juga ibunya. Iya, udah jadi ibu sekarang. Yang penting kan kita masa depan Gala aja yang dipikirin lagi. Kalau si Puji alhamdulillah rezekinya udah ada. Jalannya udah ada, si Fadli udah, si Fulan udah. Jadi kita mikirin Gala aja lagi. Apa momen yang kadang-kadang Bu Dewi masih suka sedih gitu ketika melihat Ya, momennya momen seperti ini? Momennya kalau Hari Ibu itu mereka pagi-pagi udah jawabin Hari Ibu. Kalau dia sempat dia datang gitu kan, peluk cium. Ya ada juga hadiah sedikit gitu ya. Tapi kan kita sebagai ibu kan nggak harapin hadiah sama anak. Tapi anak mungkin di situ akan kebahagiaannya ngasih kita hadiah. Ya kita disyukurin aja. Apa Yang sih penting kebahagiaan Bu Dewi sebagai seorang ibu itu apa? Kebahagiaan kami sekarang sebagai orang tua itu anak-anak alhamdulillah udah bisa berdiri di kaki mereka masing-masing. Itu udah suatu kebahagiaan luar biasa bagi kami. Harapan Bu Dewi sendiri untuk cucu? Harapan aku buat cucu itu semoga dia jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak kebanggaan bagi mami papinya dan kita keluarga semua, dan bisa jadi berguna bagi nusa dan bangsa nanti. Puji sendiri melihat sosok mama ya. Mama. Apa sih yang paling Puji tuh menurut Puji? Mama tuh sosok yang seperti apa sih? Mama tuh sosok yang kuat banget menghadapi 4 anak yang bisa dibilang lumayan bandel-bandel. Dari kecil, umur masih beda dikit, bandel semua. Mama tuh kuat banget bisa ngehandle semuanya. Bisa sabar menghadapi tingkah laku kita semua. Ngedidik kita tanpa perlu ada kekerasan atau apapun itu, bisa ngedidik kita, membimbing kita. Sama aku bersyukur sih punya mama. Terima kasih udah lahirin aku. Iya, pasti dong. Mama juga bangga. Kalau Uti udah jadi anak mama, udah kebanggaan mama sekarang, alhamdulillah. Itu ada hadiah tuh dari Fuji. Bukan transferan, tapi bunganya dulu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih banyak. Semoga anak mama
menjadi kebanggaan Mama terus ya. Terima kasih. Amin. Aku dapat bunga, Mbak Penny. Bu Dewi sebagai seorang ibu yang pada saat itu menghadapi kehilangan, Ya, gimana Bu Dewi juga bisa tetap hadir di tengah anak-anak yang lain yang juga merasa kehilangan? wah itu sangat berat banget bagiku. Soalnya Oma ini cengeng orangnya kan. Tambah lagi, jadi Oma itu nggak mau nangis dekat-dekat dia. Tapi tentunya saya nangis di kamar sini, anak-anak juga nangis di sini gitu. Itu berat banget sampai sekarang, berat banget begini. Tambah lagi kadang kan orang ngomongnya sena aja kan. Tapi ya sudahlah, kan nggak semua orang juga ngertiin kita kan. Mau ngerti. Yang penting anak-anak saya kuat, anak-anak saya sehat, cucu saya sehat, itu aja. Puji masih ingat apa yang dikatakan Mama waktu itu untuk membantu menguatkan kamu melewati kesedihan? Kata-kata yang dikasih tahu Mama. Atau kalian ingatlah momen kalian sebagai keluarga melewati kesedihan ini bersama? Pernah saat itu, di saat yang udah mungkin sebulanan gitu, aku tuh sedihnya berlarut-larut sampai nggak ngurus diri, nangis terus. Di situ Mama menenangin aku, kayak kenapa ditangisin mulu? Kalau misalkan kamu nangis juga nggak bakal balik gitu loh. Di situ aku mulai sadar kayak aku harus ngelanjutin kehidupan. Waktu itu aku udah hopeless banget, udah kayak aduh gue udah gak kuat nih, udah sedih banget gitu. Belum lagi omongan orang lain yang bikin makin sakit kan. Di situ Mama nguatin aku banget. Soalnya dia kan waktu itu Oma kan masih tinggal di rumah, belum tinggal di situ. Dia tinggal di Diamond Namagala kan. Jadi Oma itu pulang jam 11, jam 12, sekarang jam 1. Besok jam 7 udah nyampe lagi di rumah. Terus dia tidur sama Galang. Terus aku bangunin, bangun lagi nak, gitu kan. Dia udah pakai selimut aja gitu. Contohnya dia udah nangis gitu. Ya aku berusaha nggak nangis kan gitu. Padahal ya gimana ya, susah banget bagi kami kehilangan itu. Sampai sekarang susah banget. Soalnya mungkin tiba-tiba terus mereka itu kan baru merasakan kebahagiaan Bapak ini dan diambil gitu. Bukannya kita nggak ikhlas ya, kita ikhlas. Tapi benar susah. Masih susah sampai Masih susah. Kamu pernah lihat momen mama sedih, kamu lihat? Sering, malah kita bareng-bareng kadang. kita atur lah kalau itu kan jangan dinangisin terus. Jadi saling mengingatkan. Saling ingetin. Tapi kalau misalnya udah nggak kuat ya udah kita bareng-bareng aja, jangan sendiri-sendiri. Iya. Karena dulu pas awal sendiri-sendiri. Dia nangis di kamar mana, aku nangis di kamar mana. Terus pernah nangis nggak ada- bareng-bareng? Itu dulu jarang. Jadi kita berdua tuh sama-sama sedih sendirian, gak ada yang saling nguatin banget gitu loh. Kalau sekarang kalau udah aku kangen, aku sedih, kita nangis bareng-bareng gitu. Kalian saling cerita. Saling cerita. Ya, saling cerita. Dan itu lebih meringankan? Oh, lebih meringankan. Kadang dia pernah juga nggak mau tidur kan, nggak bisa tidur. Diketuk pintunya, Mama, bisa nemanin Uti nggak? Gitu. Kenapa? Ditemenin gitu sampai dia nangis sesungguhnya nggak bisa berhenti Mbak Penny. Sampai jam 4 subuh ya. Nangis terus, kenapa nangis? Keinget banget sama kakak Mauda gitu. Terus dia bikin, sembari nangis dia bikin TikTok gitu ya, mengenang semuanya tentang kakaknya gitu. Kalau dia sedih banget, dia minta ditemani tidur gitu. Jadi melewati itu bersama-sama, Iya. Iya. itu lebih menguatkan. Lebih menguatkan. Lebih enak sih kayak gitu. Lega. Oke, kalau gitu bersama-sama Bu Dewi dan Fuji kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Silakan Bu Dewi. Biar sama-sama kuat. Jawab pertanyaan ini. Udah dibikin nangis, ya kan? Karena dibikin deg-degan. Deg-degan nih. Ini hidup memang roller coaster ya. Oke, jawab. Bu Dewi bisa nggak Bu Dewi? Kursinya ketinggian banget ini ya. Saya terlalu tinggi. Iya. Oke, baik. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Deg-degan ya. Fuji, ini Fuji nih, ini update ya. Fuji, fitnah atau fakta? Kamu tuh cemburu banget waktu Torik collab sama Putri Delina.
Terus komen-komen netizennya pada bikin panas lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Nggak kesel? Enggak. Nggak kesel? Enggak. Lihat komen netizennya yang suka jodoh-jodohin terus iniin kamu gitu? Enggak. Enggak, biasa aja. Enggak. Biasa aja. Oh gitu, kamu gak cemburuan emang? Enggak sih, kayak mungkin karena Putri Delina juga udah punya pasangan. Oh iya Tori sih. udah punya pasangan, Iya, jadi kayak apa ya? Nggak ada apa-apa gitu kan ya. cuman konten aja gitu loh. Kalau kira-kira sama siapa kira-kira? Sorry, bikin konten bikin kamu agak kesel. Ada nggak? Belum ada sih kalau Belum ada ya? Belum ada. Yang lebih cemburuan kamu apa Torik? Tori. Oh, pantas. Kayak apa sih ini videonya lagi ramai tuh ya netizen? Ya netizen emang suka ini ya. Iya. Suka bikin panas. Coba kita lihat kayak apa sih kontennya. Kata Muji, kamu yang sering cemburuan ya kan? Oke, Bu Dewi, fitnah atau fakta? Sebelum Fadli sama pacarnya Rebecca Kloper itu dihujat netizen karena dianggap terlalu mesra gitu-gitu, Ibu Dewi itu sebenarnya udah sering negor, bahkan minta mereka segera nikah aja. Fitnah atau fakta? Fitnah itu. Fitnah. Tapi pernah nggak ngingetin, aduh hati-hati nanti di komen netizen gitu? Iya, kalau dibilangin begitu iya. Iya. Hati-hati kalau postnya lihat-lihat dulu, pikir-pikir dulu bagus nggak. Karena anaknya selebriti semua nih Bu Dewi ya kan? Terus kalau disuruh nikah cepat-cepat Cepat-cepat enggak. Iya, anak kita masih baru 22 umur si Oh Fadli. iya sih, masih muda ya? Ini juga masih muda, masih Iya, muda ya? 20, 22. Jadi kira-kira di antara 3 anaknya Bu Dewi nih, ya, siapa yang akan nikah duluan kira-kira? Saya pengennya si Peran dulu. Oh, siap. Mm-mm. Udah Tapi punya kalau pacar, ada jodoh yang misalnya Puji pengen itu ada jodohnya ditakdirkan Tuhan, kan kita Ya, namanya apa-apa Allah ya. yang beri. Kalau anak perempuan dulu juga nggak apa-apa gitu. Jadi Fadli nggak dipikirin lah dia mau ke sekarang. kenapa Iya, bisa? dia kan umur itu, dia kan baru Masih muda, soalnya ada cowok lagi. Ada cowok lagi. Oke, lanjut pertanyaan. Fuji, fitnah atau fakta? Kamu, oke. Fuji, fitnah atau kamu kesal banget waktu dituding netizen bikin manajer kamu mengundurkan diri. Padahal emang kamu, padahal bukan gara-gara kamu, tetapi karena masalah profesionalitas aja. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di